regen real-time PCR termasuk regen sensor. Regen sensor dipilih karena selain sangat stabil, juga multiplex dan terdiri atas 2 gen confirmed yang dikerjakan bisa lebih cepat daripada regens yang lain serta memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik. Pada bulan Mei 2020 telah dilakukan distribusi pada 88 laboratorium di 31 provinsi. Ternyata dari sekian laboratorium itu ada sejumlah laboratorium yang tidak dapat mengerjakan karena persoalan metode pengerjaan, di mana metode ekstraksi RNA kering dan basah tidak dapat dikombinasikan dengan baik. Pada tanggal 13 Agustus 2020 diputuskan dalam sebuah rapat koordinasi bersama dengan BPKP bahwa seluruh regens yang tidak dapat digunakan itu ditarik dan dilakukan redistribusi. Redistribusi itu sampai akhir tahun 2020 menyisakan 12 laboratorium dan sampai awal tahun 2021 sudah selesai redistribusi sehingga permintaan dari Unhas 25 rumah sakit Unhas sebanyak 25.000 dan rumah sakit daerah Pangkalan Bun sejumlah 3.000 tidak dapat dipenuhi karena stok sudah tidak tersedia. Terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi keotik di awal-awal pandemi COVID-19, lembaga internasional baik itu Badan Kesehatan Dunia maupun UNICEF tidak mempunyai pegangan yang baku mengenai tata cara penanganan COVID. Semua melakukan dengan trial and error, situasinya yang sangat menegangkan, dan memang ketika itu di tengah ketidaktahuan, di tengah keterbatasan sistem kesehatan kita, tanpa ada obat dan juga cara untuk menanganinya. Jadi dalam situasi yang seperti itu, kita betul-betul dihadapkan pada kondisi yang sangat menakutkan, apalagi di minggu-minggu pertama. Saya masih ingat 9 dokter harus wafat. Satu-satunya cara adalah melakukan tes PCR. Yang menjadi pertanyaan pada saat itu, dari mana reagen yang bisa dipakai untuk melakukan tes PCR? Hanya ada 2 negara yang ketika itu bisa menghasilkan tes PCR, China dan Korea. Sekali lagi di tengah situasi yang sangat menegangkan, keputusan besar harus diambil, maka gugus tugas memutuskan untuk segera mengadakan tes PCR, apalagi ketika itu diminta oleh WHO bahwa 4% dari jumlah penduduk itu harus dilakukan tes. Sekarang ramai dibicarakan seakan-akan tim gugus tugas melakukan pengadaan tes PCR secara sembrono, tidak melakukan kajian. Di awal tadi saya katakan, lembaga internasional seperti WHO maupun UNICEF pada awal-awal COVID-19 juga tidak pernah mengetahui bagaimana langkah terbaik dalam penanganan COVID-19. Dan apa yang dilakukan sekali lagi oleh tim gugus tugas berorientasi kepada bagaimana secepat mungkin kita bisa mengendalikan penularan, secepat mungkin bisa mengetahui warga masyarakat yang tertular, sehingga kemudian bisa dilakukan isolasi atau karantina sehingga tidak menulari orang lain. Jangan lupa subscribe ya.